kajian di bidang kelima oleh Al-Ustaz Yasir telah berakhir, tapi barangkali para jamaah ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Oh ya Ustaz, tadi yang innallaha ma'as-sabirin ya, itu Al-Baqarah ayat 153 pojok bawah. Pojok bawah sebelah kiri. Itu aja tambahan dari saya. Barangkali yang saya mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Herman yang mana? Ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman kita sekarang ini banyak fitnah-fitnah yang terlalu banyak, tidak sedikit, terlalu banyak. Sampai-sampai tidak bisa dihitung saking banyaknya. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Ya kan? Kenapa ini bisa terjadi? Apa karena kita sudah jauh dengan agama? Apa kita tidak sesuai dengan syariat? Atau apa? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sampai terjadi hal-hal yang demikian? Begitu aja Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu ya ada. Saya katakan apa? Saya percaya. Tadi pertanyaannya sangat bagus dan tidak tahu bisa dijawab atau tidak ya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Dalam surat Toha ayat 124 125 posisi sebelah kiri paling bawah, baris ketiga dari bawah, Allah SWT menyampaikan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau dalam ayat sebelumnya masih surat Toha, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala yadillu wa la yashqa. Dalam surat Toha 105 Allah menyampaikan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, waman a'rada an dzikri, para ulama tafsir menjelaskan an dzikri itu maknanya adalah waman a'rada, barang siapa yang berpaling an syariati wa ahkamihi, barang siapa yang berpaling dari syariatku dan hukum-hukum yang telah diturunkan kepada Rasulku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Apa kehidupan yang sempit itu? Kehidupan yang penuh dengan masalah, kehidupan yang penuh dengan musibah, dengan fitnah, dengan berbagai malapetaka. Ya. Meskipun secara zahir bisa jadi terlihat hebat, terlihat indah, terlihat kaya, tetapi hatinya sesak, ya, jiwanya tidak tentram, gelisah, stres, depresi. Itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang melakukan dzikri, berpaling dari peringatan. Jadi yang namanya berpaling itu
petunjuknya itu sudah ada, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan jika datang kepada kalian al-huda, petunjukku, ya, minni dari sisiku, wa man tabi'a huda, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, artinya mengambil petunjuk itu secara kafah, secara totalitas, tidak tebang pilih, ya, tidak sebagaimana orang prasmanan yang enak diambil sesuai dengan seleranya, yang gak enak dibuang, diabaikan. Wa man tabi'a huda fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengambil petunjuk itu, Allah berikan dua jaminan. Fala yadillu, dia tidak akan tersesat, ya. Wala yashqa, dan juga dia tidak akan celaka. Ya, artinya tidak akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Itu jaminan pasti yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, kepada manusia. Kalau Allah memberikan jaminan, kalau Allah sudah mengucapkan janji, kira-kira diingkari nggak? Meleset nggak? Pasti tidak. Pasti. Beda dengan janjinya, ucapannya manusia. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, ya, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari hukum-hukumnya, dari syariatnya, pasti ma'isyatan dongkar, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, musibah, dan malapetaka. Contohnya tadi seperti riba, ya. Akibat riba, ya, baik secara individu, masyarakat maupun negara, kita kehidupannya penuh dengan masalah. Ya. Ada orang serupannya apa? Belangsa, ya, terjerumus. Ya. Banyak orang yang stres, depresi, bahkan gila akibat riba. Jadi kenapa bisa terjadi? Secara keimanan, secara normatif, petunjuk Allah itu diabaikan, tidak diambil, tidak dijalankan secara kafah. Padahal mayoritas di negara ini adalah Muslim. Yang diambil, yang dijalankan hanya sebagian kecil saja. Masalah ibadah, sholat. Memang sholat nggak dilarang, puasa nggak dilarang, zakat nggak dilarang, akhlak didorong untuk diamalkan. Ya, masalah pernikahan, cerai masih mengambil hukum-hukum syariat. Tetapi dalam perkara muamalah, ekonomi, pendidikan, politik, pemerintahan, sosial budaya, syariat Islam tidak diamalkan. Maka sikap seperti ini, mengambil sebagian dan menolak sebagian, ya, bisa terjerumus kepada bentuk kekufuran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85, posisi tengah sebelah kanan, coba dilihat tuh. Apa tuh minum Nabi ba'dul kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian Alkitab, Al-Quran, dan kufur kepada sebagian yang lain? Jadi orang yang mengambil syariat sebagian-sebagian tetapi menolak sebagian yang lainnya, meskipun satu ayat, meskipun 3 ayat, bisa dianggap kufur. Kalau satu sengaja, yang kedua yang ikutnya menyatakan demikian.
hukum syariat itu tidak sesuai dengan HAM. Hukum syariat itu sudah usang, Jadul. Tidak up to date. tidak up to date. Tidak Hukum syariat itu hanya cocok di Arab saja. Kalau dia mengucapkannya dengan i'tiqad, kalau dia mengucapkan seperti itu dengan keyakinan bahwa hukum syariat itu buruk, ya, atau bermasalah, maka bisa terjatuh kepada hukum. Jadi bagi orang yang beriman, mudah saja ketika melihat berbagai fenomena yang kontradiksi, banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Ya. Polisi. Sebabnya cuma satu, karena diabaikannya hukum-hukum syariat. Dalam surat Al-A'raf 96, posisi sebelah kok? Tengah. Sebelah kanan. Tengah. Walau annahal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kadzabu bi ayatina. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, bertakwa di sini artinya menjalankan syariat secara kafah, secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan, maka Allah memberikan jaminan la fatahna 'alaihim. Pasti. Kenapa pasti? Karena ayat itu mengandung huruf lam yang maknanya adalah lam taukid, lam yang berfungsi untuk menegaskan. Ya, kalau orang Cirebon untuk meyakinkan itu busung, apalagi Kiting. apalagi yakin, sudah yakin, busung, iting, suwer, ya. Udah keroak. Dinas kerawat, bantu kabe, Saya itu. sampai yang mendengarkannya bingung, ya, harus jawabnya. Tidak keroak. Jadi dalam ayat Al-A'raf 96 itu Allah menggunakan lafaz lam taukid, lam yang berfungsi untuk menegaskan, ya, menguatkan. La fatahna 'alaihim, kami pasti akan buka pintu rahmat, barakatin minas samawati wal ardh. Pasti akan kami buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Siapa yang tidak percaya dengan janji Allah kecuali orang-orang kafir dan munafik. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang-orang yang kafir dan juga mendustakan ayat kami, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam. Nauzubillah. Baik itu ya, Pak Herman. Ya. Baik, cukup puas. Puas. Apa cukup pusing? Enggak pusing, puas aja. Baik, mungkin waktu sudah menjelang malam ya, Menjelang pagi. menjelang pagi. Kita tutup dulu, nanti acara bebas dan diskusi bebas. Begitu, Ustaz. Baik, mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Doa kabar majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.